إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahid Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 24, pertanyaan yang ke-18. Ma huwal manhajus sahihu fil munasahati wa khasatan munasahatul hukam? Apa manhaj, metode yang benar dalam menasihati, khususnya menasihati pemimpin kaum muslimin? Ahuwa bitashhiri alal manabir bi af'alihim munkara? Apakah boleh dengan menyebarluaskan, apakah boleh dengan mengkritiknya di atas mimbar-mimbar, menyebutkan ke perbuatan-perbuatan yang mungkar mereka? Am munasahatuhum fi sirri? Ataukah menasihati pemimpin dengan cara rahasia? Arju taudihal manhajis sahih fi hadil mas'alah. Aku berharap untuk Fadilatul Syekh menjelaskan metode yang benar di dalam masalah ini. Jadi kesimpulannya, pertanyaannya berkaitan dengan apakah menasihati pemimpin kaum muslimin itu boleh di hadapan umum, di atas mimbar bebas, atau dengan rahasia? Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, al-ismatu laisat li ahadin illa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal hukam basyarun yukhti'un. Pemimpin, presiden itu manusia biasa, mereka bisa keliru. Wala syakka anna indahum akhta wa laysu ma'sumin. Tidak diragukan lagi, pemimpin kaum muslimin, presiden kaum muslimin, raja kaum muslimin, atau khalifah kaum muslimin, mereka pasti ada kesalahan. Tidak mungkin mereka itu maksum dari kesalahan. Mereka bukan malaikat. Ini adalah keyakinan kita kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka adalah manusia biasa yang bisa keliru. Apalagi kalau kita mau merenung sejenak, kita terkadang sebagai kepala rumah tangga, kita mungkin sebagai ketua RT, atau mungkin kepala yayasan, atau ketua takmir. Tidak mungkin kebijakan kita itu semuanya benar. Tidak mungkin perbuatan kita di sana itu pasti benar semuanya. Pasti ada kekeliruan. Apalagi presiden kaum muslimin di negeri kita ini yang menguasai wilayah yang sangat luas seperti ini, yang ratusan juta rakyatnya. Tidak mungkin tidak pernah salah. Ini harus kita yakini. Akan tapi kata beliau, walakin la nattakhidhu min aqta'ihim majalan litadsyir bihim.
Namun tidak boleh kita menjadikan kesalahan mereka untuk kita jadikan media menyebar aib-aib mereka, kekeliruan-kekeliruan mereka, apalagi wa naz'il yad min ta'atihim, apalagi menjadikannya sebagai sarana untuk mengkudeta, untuk keluar dari kepemimpinan mereka. Hatta wa in jaru wa in dalamu, meskipun mereka pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang, hatta wa in asau, meskipun mereka berbuat kemaksiatan, malam yartakibu kufran bawahan, selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata, kama amara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah permasalahan manhaj plus akidah. Pembahasan ini selalu ada dalam banyak kitab-kitab akidah para ulama salaf. Alhamdulillah, kita beberapa saat yang lalu di Masjid ITS sudah menjelaskan masalah ini dengan judul akidah yang terlupakan, yaitu masalah mentaati pemimpin kaum muslimin. Kita juga di Depok hari Jumat kemarin kita sempat juga membawakan tema ini, karena memang ini masalah yang sangat amat penting, namun banyak dilupakan. Padahal salah paham atau tidak memahami masalah ini fatal akibatnya. Bisa pertumpahan darah, bisa terjadi kekacauan di suatu negeri yang naudzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan negeri kita menjadi aman sentosa, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negeri kita dijauhkan dari makar-makar dari musuh-musuh kaum muslimin, baik yang dari luar maupun yang dari dalam. Ini adalah pembahasan sekali lagi yang sangat amat dipentingkan oleh para ulama as-salaf, sehingga mereka pun selalu membahas masalah ini dalam kitab-kitab al-aqidah. Seperti yang pernah kita mungkin bahas dalam kitab Ushul Sunnah karang Imam Ahmad, kita bahas di sini, sudah kita lewati. Demikian pula akidah salaf ashabul hadis. Demikian yang terakhir i'tiqad a'immati al-hadis, kita bahas masalah ini. Karena suatu sekali lagi, kalau sudah salah, fatal akibatnya, kekacauan di mana-mana, seperti yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, di Libya, Tunisia, negeri Yaman, Mesir, dan seterusnya. Maka di sini harus kita pahami salah satu manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj salaf dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin, menasihati mereka dengan cara rahasia, tidak boleh menyebar aib mereka di hadapan umum. Kata beliau, wa in asau, meskipun mereka berbuat maksiat, malam yartakibu kufran bawahan, tidak boleh memberontak kepada mereka selama mereka masih muslim, tidak jatuh ke dalam kekafiran yang nyata, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, wa alla nunazi al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh kita untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak berbuat kekafiran yang nyata, kecuali kalau kalian melihat pemimpin berbuat kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak mengkafirkan pemimpin yang muslim yang jatuh ke dalam kekafiran yang nyata adalah para ulama, tidak sembarangan. Karena ini berkaitan dengan pertumpahan darah, berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Wa in kana indahum ma'asin, meskipun mereka memiliki banyak kemaksiatan, dan ini adalah ijma' ulama salaf, seperti yang diucapkan oleh Imam Nawawi ketika mensyarah hadis tadi dalam syarah Sahih Muslim. Kata beliau, ijma' salaf tentang haramnya mengkudeta pemimpin yang muslim bagaimanapun kezaliman mereka. Dan sudah pernah kita sampaikan dulu, ada sebuah makalah yang sangat berharga sekali yang berjudul Aksar min mi'ati hadithin fi tahrimil khuruj ala walil amr. Ada lebih dari 100 hadis yang mengharamkan mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Satu saja, kalau orang muslim sejati sami'na wa ta'na, apalagi lebih dari 100, maka ini lebih mengokohkan lagi, menguatkan akidah kita haramnya mengkudeta pemimpin muslim selama mereka sekali lagi masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka. Meskipun kita yakin tidak mungkin mereka maksum, ada kekeliruan, cuma ada
yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk mereka betul-betul menyikapi dengan bijak. Wa indahum jawrun wa dhulmun, meskipun mereka punya kezaliman, kecurangan dan seterusnya. Fa inna sabr ala ta'atihim jam'un lil kalimah wa wahdatul lil muslimin, karena bersabar dalam mentaati mereka itu adalah bentuk persatuan kaum muslimin. Apalagi di saat-saat seperti ini, kata para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam telegramnya menyebutkan di antara sikap kita menghadapi keputusan Presiden Amerika qatalahullah yang menjadikan Palestina untuk lebih dijajah lagi Al-Quds sebagai ibu kotanya negara Yahudi atau ibu kota negara Yahudi Palestina di sana. Di antara sikap yang harus ditempuh, di antaranya kita lebih menguatkan diri mentauhidkan Allah, menguatkan diri untuk bertakwa kepada Allah, karena ini senjata kaum muslimin yang paling ampuh menghadapi musuh orang-orang kafir. Senjata kita mungkin kalah, namun kita punya tauhid. Ini yang harus kuatkan lagi agar kaum muslimin kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada takwa Allah Azza wa Jalla. Dan di antaranya juga untuk kita lebih memperkokoh negeri-negeri kaum muslimin. Apalagi alhamdulillah Bapak Presiden kita Jokowi hafizahullah taala dengan jelas, dengan tegas dan dengan cepat mengkutuk keputusan Presiden Amerika tersebut. Ini harus kita dukung, bukan kita malah melemahkan presiden kita, bukan kita malah melemahkan negeri kita ini. Negeri kita banyak kekurangannya, mari kita sempurnakan, mari kita kuatkan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kita doakan semoga presiden kita, pemimpin kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menolong saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ini yang harus kita lakukan, bukan malah mengecam presiden kita, bukan malah naudzubillah min dalik mencaci maki, mendoakan yang tidak-tidak, ataupun bahkan menyuruh kepada kudeta, naudzubillah min dalik. Itu semakin akan menjadikan orang-orang kafir senang kalau kita ingin untuk mengkudeta, merevolusi ataupun melemahkan presiden ataupun pemimpin negeri kita. Justru kita support pemimpin kaum muslimin agar mereka betul-betul menolong kaum muslimin di mana saja mereka berada. Kata beliau, dengan kita bersabar itu ada bentuk menyatukan barisan kaum muslimin, dan ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin kebijakan pemimpin kita direstui oleh semua orang. Pasti ada pro dan kontra. Kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bersabar. Jangan keluar ke sana kemari. Jangan kita caci maki pemimpin. Siapa Anda? Pemimpin, sekali lagi kaum muslimin di negeri kita ini mengurusi ratusan juta kaum muslimin atau manusia. Berapa luasnya negeri kita ini? Kalau ada kebijakannya yang mungkin nggak sesuai dengan hawa nafsu kita husnudzon. Beliau lebih tahu daripada kita. Kita jangankan ngurus negara yang seluas ini, ngurus rumah tangga kita, ngurus yayasan kita, takmir masjid kita, kadang kacau balau. Apalagi ngurus terkadang itulah orang yang suka komentar, tidak berpikir yang jernih bagaimana repotnya ngurusi negeri yang seluas ini. Kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden kita untuk bisa mengurusi negeri kita dengan yang baik, terutama kaum muslimin. Wa himayatul li biladil muslimin, kalau kita bersabar, kalau kita tetap menghormati, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka ini ada bentuk penjagaan terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Wa fi mukhalafatihim wa munabadatihim mafasid azimah. Kalau kita menentang mereka, kalau kita memberontak kepada mereka, sungguh luar biasa kerusakannya. Salah satunya sekali lagi masalah pertumpahan darah, keamanan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di Mesir, bagaimana mungkin ratusan yang meninggal dunia gara-gara masalah kepemimpinan. Husni Mubarak dilengsarkan, datang Mursi tidak lagi direstui, dilengsarkan lagi, pertumpahan darah.
ya naudzubillah min dzalik, sampai detik ini masih ada intinya bekas-bekas atau asap dari pertumpahan darah tersebut atau kudeta tersebut di Libya. Sampai detik ini masih belum ada keamanan, kekacauan. Kalau sudah tidak ada keamanan, naudzubillah min dzalik, tidak akan ada mungkin kebahagiaan. Namanya kebahagiaan di antara faktor intinya masalah keamanan. Makanya Rasul mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi wa inda qutu yaumihi faqad haizal dunya bihadafiriha. Barang siapa yang pagi hari merasa aman di rumahnya, dia sehat jasmaninya, dia memiliki makanan sehari-harinya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Kalau dia memiliki kekayaan yang luar biasa namun tidak ada keamanan, naudzubillah min dzalik, mungkin duduk seperti ini saja kita nggak mungkin bisa. Makanya kita jangan sampai ikut andil dalam memprovokasi keadaan umat Islam terutama di negeri kita ini. Kita ingin untuk hidup yang aman. Dengan keamanan itulah biidznillah kita akan bisa merasakan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan kepada kita keamanan fid dunya wal akhirah dan memberikan kepada negeri kita keamanan. Ini sekali lagi salah satu yang merupakan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad menulis sebuah kutip yang berkaitan dengan sebab-sebab meraih keamanan. Di antaranya masalah taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang ma'ruf. Ini salah satu bab yang dakwah salafiyah memberikan sumbangsih kepada negeri kita ini dalam rangka menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Ini bukan kita sampaikan untuk menjilat pemimpin, naudzubillah min dzalik, bukan untuk cari muka dari pemimpin, naudzubillah min dzalik. Ini akidah kita. Ini adalah manhaj kita. Kita akan sampaikan sampai akhir hayat kita nanti akidah seperti ini. Meskipun banyak yang mencemooh, banyak yang mencaci maki, banyak yang membuli ataupun banyak yang mengingkari akan hal ini, namun inilah sekali lagi akidah dan manhaj as-salafus saleh yang semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan kita di atas keduanya. Kata beliau, dalam menyelisihi, mencaci maki, menentang pemimpin kaum muslimin, ini ada kerusakan yang banyak sekali. A'dzam minal munkar aladihum alaih, bahkan lebih besar daripada kemungkaran yang mereka lakukan ataupun mereka laksanakan. Seperti yang kita pernah sampaikan, sejak era reformasi luar biasa kekacauan di negeri kita ini. Bagaimana kelompok-kelompok sesat itu bermunculan dengan bebasnya. Kelompok Khawarij, kelompok Syiah yang dulu pada zaman sebelum reformasi tidak ada hal seperti itu. Ini salah satu contoh kerusakannya lebih besar dengan adanya kudeta tersebut. Dan kita kalau mau jujur seperti yang sering kita sampaikan, enak zamanku dulu toh, kan? Ini kalau kita mau jujur yang pernah merasakan zaman-zaman itu, insya Allah akan bisa merasakan bagaimana ketenangan, keamanan lebih daripada yang ada sekarang ini. Kita alhamdulillah masih bersyukur masih bisa lebih aman. Cuma jangan sampai terulang lebih dahsyat lagi era-era seperti itu. Kita sekali lagi wajib untuk di bawah naungan pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang ma'ruf, dan kita sekali lagi melaksanakan ini dalam rangka menjalankan akidah dan manhaj as-salaf. Yasul ma huwa asyad minal munkar alladhi yasturu minhum, kemungkaran yang ditimbulkan setelah kudeta reformasi lebih dahsyat daripada kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Madama hadal munkar dunal kufri, selama kemungkaran pemimpin itu tidak sampai kepada kekafiran, duna syirki, di bawah kesyirikan, itu harus dihadapi dengan bersabar. Sekalipun kemungkaran itu berupa kekafiran, tidak langsung menghunuskan pedang. Yang pertama, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam, tanya kepada para ulama bagaimana kita menyikapi. Jangan terbawa oleh hawa nafsu, oleh emosi. Ini masalah agama. Memang betul apa kata Rasulullah SAW, satakunu sanawat khadda'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang dusta dibenarkan. Wa yakadzabu fihas shadiq, orang yang jujur didustakan. Kemudian kata Rasulullah akan muncul ar-ruwaibidah. Ketika ditanya apa itu ar-ruwaibidah,
ar-rajulu tafi yatakalam fi amril amah, orang yang jahil namun lancang berbicara masalah apa? Umat, berfatwa untuk kudeta, revolusi, untuk menguruskan pedang. Naudzubillah min dalik. Ya, coba kita renungkan sejarah Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau dipenjara, disiksa oleh 3 khalifah pada waktu itu karena undang-undang dasar yang kufur, mengatakan Al-Quran makhluk. Sejak zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun canangkan undang-undang wajib setiap rakyat mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, dan yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Al-Khalifah Ma'mun menjadikannya sebagai undang-undang. Yang tidak yakini akidah itu dipenjara, disiksa. Banyak ulama meninggal dunia. Ketika itu sampai 3 kekhalifahan tetap undang-undang itu masih berlaku. Kemudian ada orang-orang meminta fatwa kepada Imam Ahmad rahimahullah taala. Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, qad fasad wa tafaqamal amr. Masalah fitnah ini sudah menyebar luas, semakin membesar. Apa sikap kita wahai Imam Ahmad? Apakah perlu untuk kita mengkudeta, kita menumpahkan darah, memberontak? Apa kata Imam Ahmad? Padahal beliau telah mengalami kriminalisasi ulama. Beliau dipenjara, namun tetap beliau tegar di atas akidah salaf. Tidak terbawa emosi, tidak terbawa dendam pribadi. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah taala? Alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian tetap mengingkari kekufuran ini dalam hati kalian. Wala tanzi'u yadan min ta'atin. Jangan memberontak. Wala tasyuku asal muslimin. Jangan kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Ini sekali lagi sikap ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah. Meskipun sekali lagi beliau dikriminalisasi, disiksa oleh pemimpin, bahkan 3 pemimpin, namun beliau bersabar, tetap tegar di atas manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menghadapi pemimpin yang seperti itu tidak boleh gegabah. Yang pertama, beliau tidak mengkafirkan meskipun pemimpin itu mengatakan ucapan yang kufur. Inilah salah satu akidah Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim meskipun dia berbuat kekufuran yang nyata. Sepakat Ahlussunnah mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Person-personnya tidak langsung dikafirkan. Contohnya di sini 3 khalifah mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang, namun Imam Ahmad tidak mengkafirkannya karena Imam Ahmad menganggap mereka itu hanya terprovokasi, mereka hanya terpengaruh oleh dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka ini sekali lagi sikap Ahlussunnah, tidak gegabah mengkafirkan, demikian pula tidak gegabah sampai meneriakkan revolusi dan sebagainya. Ini menyelisih manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wala naqul inna yuskat ala ma yasmil hukamin akhta. Namun bukan berarti kita diam. Bukan berarti kita enggak mengingkari kalau ada kesalahan dari pemimpin kaum muslimin. Seperti tadi kata Imam Ahmad, alaikum bil inkar fi qulubikum. Kita enggak memberontak, kita harus bersabar mendengar datat meskipun pemimpin zalim. Bukan berarti kita ridho dengan kezalimannya, bukan kita ridho dengan kekafirannya atau kekafiran ucapannya. Namun kita tetap mengingkari. Namun mengingkari fi qulubikum, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Wala la bal tu'alaj, tidak didiamkan, namun tetap diobati. Walakin tu'alaju bit tariqati salimah. Namun diobati, namun harus ada solusi yang benar, yang selamat, yang syar'i, yaitu dengan bil munasahati lahum sirran, menasihati mereka dengan cara rahasia. Ini kata Syekh Shalih bin Fauzan, kalau ada pemimpin yang keliruannya berupa maksiat bahkan sampai mungkin kekufuran, maka dinasihati dengan cara rahasia. Wal kitabati lahum bisirran, dan menasihati mereka dengan tulisan, dengan rahasia, mengirim surat kepada mereka. Fattaqullaha masatatum, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita misalnya mampu, data nanti akan disampaikan juga, meskipun tidak semua orang. Barusan ngaji seperti ini langsung datang ke istana presiden. Siapa Anda?
apa yang Anda tahu. Bisa jadi mungkin Anda menganggap itu kesalahan, padahal Anda yang salah menyikapi, salah memahami. Maka nanti akan disampaikan yang berhak menasihati adalah para ulama atau orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, bukan setiap orang. Kata beliau, caranya harus dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia. Walaysat bil kitabati lati tuktab wa yuqi 'alaiha jam'un katsirun. Bukan dengan menasihati dengan menulis kemudian tangan-tangannya oleh banyak manusia, atau apa namanya istilahnya, petisi misalnya. Nah, wa tuwazza 'alan nas, atau setelah ditulis kemudian disebarkan kepada manusia. Mungkin pada waktu Syekh di sini belum ada medsos. Kalau ada masalah dulu medsos, mungkin disebutkan tidak boleh menasihati dengan apa? Menyebarluaskan di media sosial atau di internet. Namun yang sekarang kita dapati luar biasa. Caci makian kepada pemimpin kaum muslimin di dunia maya ini luar biasa dahsyatnya. Bahkan sudah kita sampaikan, bukan hanya orang-orang harokah, bahkan yang menamakan dirinya sebagai dai salafi atau doktor salafi, mereka juga ikut andil dalam menyelisihi manhaj salaf yang satu ini. Bahkan kita sampaikan ada sebuah web yang suka terkadang membantah Syiah, namun dia juga suka mengkritik pemimpin kaum muslimin, padahal itu adalah ajaran Syiah juga, ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Seperti yang kita sampaikan, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pelopornya, bapaknya Syiah, mengatakan ibda'u bitta'ni ala umaraikum, mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin kalian, wa adhiru lahu al-amra bil ma'ruf wa nahy munkar, dan bungkus itu semuanya, bungkuslah dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar, tastamilu quluban nas, maka kalian akan mendapatkan simpati dari manusia. Sekarang ini gampang, kalau orang itu mau dijadikan pahlawan, itu diantaranya apa yang paling berani kepada pemimpin kaum muslimin, naudzubillah min dalik. Padahal dalam manhaj salaf, akidah salaf, orang itu adalah orang yang paling sesat, orang yang paling dibenci, yaitu mereka-mereka yang menyelisih manhaj as-salaf. Bukan dinamakan pahlawan kalau orang itu mungkin pahlawan kesesatan namun pahlawan Islam tidak. Islam berlepas diri daripada orang-orang yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Maka dikatakan di sini, hadza la yajuz, tidak boleh mengkritik, mencela pemimpin, mengumbar aib pemimpin, menasihati pemimpin di hadapan umum, entah dengan musyafahatan, dengan lisan di mimbar bebas, ataupun lewat tulisan. Bal tuktab kitabatan sirriyatan fiha nasiha, bahkan yang benar menulis nasihat itu di kertas, di surat, kemudian disampaikan secara rahasia sebagai nasihat. Tusallam liwal amr, diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Ayu kalam syafahiyah, atau nasihati secara lisan dengan rahasia. Ini semuanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang sering kita sampaikan, yaitu sabda Rasulullah SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang hendak menasihati pemimpinnya dengan suatu nasihat, maka jangan di hadapan umum. Jelas kata Rasul, fala yubdihi alaniyatan, jangan dia tampakkan di hadapan umum. Walakin liyakhud biyadi, ambil tangannya, fayakhluwa bihi, kemudian berduaan dengan pemimpin tersebut. Fa in qubila fadak, jika diterima alhamdulillah, wa illa qad kana ladhi adalai, jika tidak diterima telah gugur kewajiban menyampaikan. Jangan mengambil jalan pintas, nggak diterima, langsung kita demo, kita caci maki di hadapan umum di dunia maya misalnya. Ini sekali lagi menyelisih manhaj as-salaf. Amal kitabatul lati tuktab wa tusawwar wa tuwazza 'alan nas fa hada amal la yajuz. Adapun menulis kemudian disebarkan tulisan itu kepada manusia, maka ini tidak diperbolehkan. Li'annahu tasyhir, ini mengumbar aib. Wa huwa mislul kalam 'alal manabir, ini seperti berbicara di hadapan umum. Kalau dulu mungkin hanya dengan tulisan, kemudian surat disebarkan di fotokopi. Kalau sekarang luar biasa lewat medsos, lewat dunia maya luar biasa parahnya. Bal wa asyad, bahkan
dengan tulisan ini lebih berbahaya daripada apa? Dengan lisan. Orang mencaci maki di hadapan umum lewat lisannya ini masih lebih ringan dibandingkan apa? Tulisan di medsos misalnya. Seperti kalau kita contohkan ada sebagian orang yang mempermainkan nama presiden kita, Bapak Jokowi, dibalik dengan apa? Jokowi misalnya. Ini adalah apa? Bentuk penghinaan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini bentuk pelecehan kepada kaum muslimin yang Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya, dan barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka Allah akan menghinakannya. Bahkan dahulu para ulama, ada sebagian ulama itu mencium tangan pemimpin kaum muslimin, bukan untuk menjilat. Ketika ditanya kenapa kok beliau mencium tangan pemimpin kaum muslimin, kata beliau, kalau kita saja disuruh atau bukan disuruh, dibolehkan mencium tangan orang tua kita, yang mana manfaat orang tua untuk diri kita, apalagi pemimpin kaum muslimin, untuk menghormati. Ini sekali lagi bagaimana penghormat para ulama salaf terdahulu. Bukan berarti menjilat, tidak, naudzubillah min dzalik. Namun semua ini dalam rangka menjalankan sabda Rasul, barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya. Makanya dalam kajian kita tentang 8 sikap ahli sunnah tentang pemimpin kaum muslimin, kalau kita mau sampaikan di sini ringkasnya, yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin. Membaiat dalam arti kita meyakini tentang kepemimpinannya. Bapak presiden kita setelah dipilih, diangkat menjadi presiden, kita dalam hati meyakini beliau pemimpin kita yang wajib kita dengar dan taati. Namanya baiat. Tidak harus langsung berjabatan tangan, sebagian berjabatan tangan, yang lain tidak. Yang penting ada keyakinan dia pemimpin kita, wajib kita mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, sikap ahli sunnah kepada pemimpin, menghormatinya. Yang ketiga, mendengar dan taat kepada perintahnya yang ma'ruf. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi kekeliruan, kesalahan pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, menasihati mereka dengan cara yang halus, dengan cara yang rahasia. Yang keenam, tidak mengkudeta mereka. Yang ketujuh, mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan yang kedelapan, melaksanakan ibadah atau sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan alhamdulillah di masjid ini sudah pernah kita khatamkan sebuah kitab berkaitan erat dengan hal ini. Bahkan mungkin wallahu alam ini kitab satu-satunya yang ada, yang kita bisa katakan paling komplit sekarang ini, yang berkaitan dengan Mu'amalatul Hukam. Judulnya Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Bermuamalah dengan pemimpin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah sudah pernah kita khatamkan kitab itu di masjid ini. Mungkin insyaallah suatu saat kita akan upload atau share rekaman-rekaman kajian tersebut biidznillah. Intinya di sini kata beliau, balil kalam yumkin an yunsa. Kalau orang itu ngomong bisa orang melupakannya. Walakin al-kitaba tabqa wa tadawaluha al-aidi falaysa hada minal haqqi. Kalau orang itu mencaci maki, mengkritik, menasihati pemimpin dengan tulisan, maka ini akan terus ada dan terus akan menyebar kemana-mana, apalagi dengan dunia medsos sekarang ini. Rasul SAW bersabda, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. 3 kali Rasul mengatakan agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu diantaranya untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan, innallaha yardalakum salasan, Allah ridho kepada kalian 3 hal. Anta'budu wa la tusyriku bi syai'an, untuk kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wa anta'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu, dan untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu Allah amrakum, dan untuk kalian menasihati pemimpin kaum muslimin. Ini adalah kewajiban kaum muslimin terhadap pemimpinnya. Cuma kata beliau, wa aula man yakumu bin nasiha li ulatil umur humul ulama.
Yang paling utama untuk menasihati pemimpin adalah para ulama, bukan yang ngelama, ya. Wa ashabur ra'yi wal masyurah, orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Wa ahlul halli wal aqd, dan orang-orang yang betul-betul memiliki pengaruh terhadap pemimpin kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada orang-orang munafikin perkara tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarluaskannya. Ini sifat orang munafikin, kata Allah, yaitu suka ngegosip, suka menyebarkan gosip, suka menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin. Kata Allah, seandainya mereka mau mengembalikannya kepada Rasul atau kepada ulil amri, kepada para ulama, kata Imam Qurtubi, maka mereka akan mengetahui hakikat daripada kesimpulan hukum dari semuanya itu. Ini sekali lagi kewajiban kaum muslimin menyerahkan semua ini kepada para al ulama. Falaisa kullu ahadin minan nas yaslu li hadzal amr. Tidak sembarangan orang yang layak untuk menyampaikan nasihat. Bisa jadi apa? Kelihatannya dia paham, masya Allah, karena suka baca apa? Baca koran. Padahal berita-berita di situ apa? Hoax semuanya. Makanya bagaimana Islam mengarahkan orang-orang awam untuk bertanya kepada para al ulama, terlebih di zaman yang penuh dengan al fitan. Namun bukan sekedar namanya ulama, namun yang betul-betul kata Rasul, al ulama warasatul anbiya, ulama yang pewaris para nabi, pewaris ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memahami hadis-hadis bagaimana bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin, bukan hanya sekedar yang ditokohkan, namun yang betul-betul ulama warasatul anbiya, yang sikapnya hanyalah berpegang teguh dengan sunnah Rasul seperti Imam Ahmad tadi. Bagaimana manusia datang kepada para ulama dan Imam Ahmad rahimahullah yang memang ahli dalam masalah berfatwa masalah yang besar seperti ini. Kemudian kata beliau, walaysa tarwiju lil akhta wa tasyir biha minan nasiha fi syai'. Menyebarluaskan aib, mengkritik pemimpin di hadapan umum, ini bukan termasuk nasihat yang benar sama sekali. Bal huwa min isya'atil munkar, bahkan ini termasuk menyebarluaskan kemungkaran, wal fahisha fil ladina amanu, dan menyebarkan kekejian di hadapan orang-orang yang beriman. Sudah pernah kita sampaikan di sini, dulu pernah kita menasehati seorang ustadz dai yang dia menisbatkan diri kepada manhaj salaf, suka mengkritik pemimpin di dunia maya, di internet. Kita nasihati, kita sampaikan hadis Iyad bin Ghanmin tadi, kalau menasihati kata Rasul jangan di hadapan umum. Namun sang ustadz hanya mengatakan yang penting ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Maksud dia adalah manusia itu biar tahu kesalahan pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Makanya kenapa salah satu motivasi kita menyampaikan masalah manhaj ini, karena sudah banyak di antara dai-dai kita yang lagi krisis manhaj. Bahkan masalah yang sangat terang benderang ini pun mereka lalai darinya, melupakannya, mungkin karena juga pengaruh politik dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Wala huwa min manhajis salafis saleh. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, mengkritik, menasihati pemimpin di hadapan umum tidak termasuk manhaj salafus saleh. Meskipun orangnya menisbatkan kepada manhaj salaf, meskipun mengaku salafi, namun kalau berbuat seperti ini, mengkritik pemimpin di hadapan umum, maka ini menyelisih manhaj salaf yang harus diingkari, yang harus dinasihati. Namun kalau tetap bersikeras dinasihati tidak mau, perlu untuk ditahdzir, diperingatkan umat akan bahaya orang tersebut, karena ini berbahaya sekali. Kalau orang-orang harokah memang itulah manhaj mereka seperti ini, namun yang berbahaya sudah menisbatkan kepada manhaj salaf, cuma menyelisih manhaj as-salaf. Ini merusak manhaj salaf dari dalam. Naudzubillah min dzalik. Wa in kana qasdu sahibi hasanan wa thayyibah, meskipun yang mengkritik di hadapan umum itu niatnya baik seperti tadi, ada maslahatnya, cuma wa huwa in kana munkar bi za'mi lakin ma fa'alahu ashaddu munkaran mimma ankarahu.
Namun ketika dia mengingkari kemungkaran, justru perbuatannya lebih mungkar lagi. Karena ini akan apa? Kalau orang itu mengkritik pemimpin di hadapan umum, maka ini akan menanamkan kebencian di hati-hati rakyat kaum muslimin. Nanti kalau sudah bom waktunya meledak, baru tahu rasanya. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi dari awal, jangankan masalah yang besar ini, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Maka demikian pula Islam ada saduz dzari'ah, menutup segala pintu kerusakan. Di antaranya apa? Menutup pintu pemberontakan dengan mengharamkan mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dan ini yang sudah sekali kita sampaikan, pelopor pertama kalinya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kenapa dia kok berhasil sampai mengkudeta, sampai membunuh Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan? Karena ini pertamanya, sebagaimana istilah orang Arab, kobaran api itu asalnya dari apa? Mustaghris syarat, dari percikan-percikan api, kebakaran yang besar. Kenapa percikan api? Ketika Abdullah bin Sabah mengompori orang-orang jahil, orang-orang awam dari kaum muslimin tentang siapa Khalifah Utsman bin Affan, dia itu suka nepotisme, suka mendolimi para sahabat, maka muncul kebencian. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka memberontak, mereka pun mengadakan kudeta terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu, sampai beliau terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ini sekali lagi yang harus kita ambil pelajaran, bagaimana hal ini merupakan salah satu makar-makar orang-orang al-Yahud. Sebetulnya inilah yang ditanamkan oleh orang Yahudi untuk memecah belah kaum muslimin dengan mereka memberontak dan sebelumnya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Lakin ma falu asyadu mungkaran mimma angkarahu, apa yang mereka lakukan dari mengingkari kemungkaran pemimpin justru itu lebih mungkar. Wa qad yakunu ingkal mungkar mungkaran idza kana ala ghairi tariqati allati syaraha Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari kemungkaran itu justru menjadi kemungkaran yang lebih besar. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lam Waqi'in mencantumkan di antara mengingkari kemungkaran yang haram, yaitu mengingkari pemimpin kaum muslimin di hadapan umum dengan memberontak di antaranya. Sekali lagi sudah pernah kita sampaikan dulu pada waktu kajian i'tiqad a'immati ahli hadis. Mengingkari kemungkaran ada beberapa tahapan. Mengingkari kemungkaran dan mungkar itu hilang sama sekali, ini yang paling disyariatkan. Yang kedua, mengingkari kemungkaran cuma nggak hilang semuanya, sebagiannya, meminimalisasikan kemungkaran. Ini disyariatkan, dianjurkan. Ada pula diingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang setara. Ini adalah ijtihad para ulama. Ada lagi yang keempat, yang haram, yaitu mengingkari kemungkaran namun hasilnya lebih mungkar lagi. Di antaranya memberontak, merengserkan, mereformasi, namun justru yang datang adalah lebih mungkar lagi. Maka ini haram hukumnya. Karena sekali lagi menyelisihi syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yattabi' tariqat Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syar'iyyah allati rasamaha. Kenapa dikatakan lebih mungkar? Karena menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika tidak sanggup maka dengan lisannya, jika tidak sanggup maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah keimanan. Dalam Islam ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membantu satu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Kita tahu kemungkaran pemimpin, namun kita bukan ulama. Kita nggak sanggup untuk sampai kepada menasihati para umara. Maka gugur kewajiban. Fattaqullaha masata'tum. Jangan mencari jalan pintas. Justru ini yang lebih mungkar lagi. Makanya seorang muslim harus tahu diri. Kalau dia memang bukan orang yang berkompeten dalam bidangnya, maka jangan ikut ngomong, jangan ikut komentar. Seperti sekarang ini misalnya, ketika Presiden Amerika membuat keputusan yang sangat amat batil tersebut, maka kita hanya mengikuti apa kata ulama. Jangan kita rame-rame komentar di medsos yang tidak kita memiliki ilmu tentangnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum
la ta'lamun. Minimal kita doakan semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina dan semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ya, ini sekali lagi apa yang bisa kita lakukan. Ataupun juga kita seperti yang kita lakukan, alhamdulillah, kita mencoba menyebarkan fatwa-fatwa para ulama agar orang-orang awam tidak terprovokasi oleh orang jahil yang ngelama. Ya, ini istilahnya fas'al al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nas ala salasati aqsam. Dalam hadis tadi Rasul membagi manusia dalam mengingkari kemungkaran ada 3. Minhum man yastati an yuzilal munkar biyadihi wa huwa sahibus sultah. Orang yang menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, yaitu mereka para penguasa, ai walil amr. Maka tidak boleh kita misalnya merusak tempat-tempat maksiat dengan tangan kita, karena ini adalah bukan wewenang kita. Ini adalah tugas pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka tidak menjalankannya, dosanya bagi mereka. Sebagaimana al-hudud, orang membunuh mukmin dengan sengaja, dia dikisos. Kalau nggak ada kisos, apakah antum ambil alih kisos itu? Naudzubillah min dzalik. Orang harus tahu diri. Ini bukan wewenangnya. Jangan diambil alih wewenang pemimpin kaum muslimin. Justru Anda yang akan mendatangkan kemungkaran. Justru perbuatan Anda yang mengingkari kemungkaran lebih mungkar lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka seperti tadi dikatakan, mengingkari kemungkaran dengan tangan ini hak pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka nggak menjalankannya, mereka yang berdosa. Kita gugur kewajiban. Sebagaimana kata para ulama, masalah Palestina misalnya, sejak dahulu kala para ulama sudah berfatwa. Fatwanya sama, tidak ada jauh bedanya. Yaitu sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah, dalam pembahasan Minhaj Firqatun Najiyah yang ke-12, beliau mengatakan al-firqatun najiyah tad'ul muslimin al-jihad fi sabilillah. Firqatun najiyah menyeru kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau membahas masalah hukum jihad ada 2, jihad yang fardu ain dan jihad yang fardu kifayah. Di antara bentuk jihad yang fardu ain yaitu jihad melawan penjajah kaum kafir yang menjajah negeri kaum muslimin seperti Palestina, kata beliau. Hukumnya fardu ain lil mustati'in, bagi yang mampu. Dan disyarah oleh para ulama dan Syekh Ali bin Hasan, dan yang mampu menghadapi orang-orang kafir Yahudi tersebut di Palestina adalah bentuknya negara, bukan orang perorangan. Kita menyuruh, ayo kita berangkat jihad, senjatanya apa Anda? Seperti dulu ada lelucon sebetulnya. Sebetulnya malu kalau melihat. Ketika beberapa tahun yang lalu ada agresi juga dilakukan oleh Yahudi. Mereka membuat atraksi, kebal dengan pisau dapur. Orangnya ditidurkan, dibuka dadanya, nggak pakai baju, kemudian di atasnya dikasih sayur mayur, dicaceh gitu. Ini perang bukan pisau dapur, perang rudal, pesawat, terbang dan sebagainya. Ini sekali lagi bukan sulapan, ini bukan lawaan. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi dalam Islam jihad ada aturan mainnya. Di antaranya jihad menyerang orang kafir. Ini juga dibutuhkan komando dari pemimpin kaum muslimin dan mereka yang tahu kekuatan mereka. Ini bukan jihad perorangan. Ini kata para ulama, jihad melawan Yahudi di Palestina ini yang diwajibkan oleh pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka mampu, dan dalam Islam sekali lagi fattaqullaha masatatum. Dan tidaklah Al-Quds lebih mulia daripada kota Mekah. Ketika Rasul SAW dijajah, ditindas oleh kaum musyrikin di kota Mekah, Rasul nggak punya kekuatan, para sahabat nggak punya kekuatan, nggak Allah wajibkan untuk mereka berjihad. Sekali lagi, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-muslimun in kanu fi ardin aw fi zamanin hum fihi mustada'afun falyamalu bi ayati sabr. Kaum muslimin jika ada di suatu negeri, ada di suatu zaman yang mereka itu lemah, maka mereka selayaknya menjalankan ayat-ayat tentang kesabaran. Kesabaran bukan berarti santai-santai, tidak. Tetap akan ada usaha, cuma usaha yang disyariatkan. Di antaranya dengan memperkokoh tauhid. Dan itu Allah yang janjikan, kalau kita bertauhid kepada Allah, Allah akan berikan kekuasaan. Surat An-Nur ayat 55.
Demikian pula kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kita lebih dekatkan kepada ini ujian bagi kita semuanya. Mungkin Palestina dijajah oleh Yahudi karena dosa-dosa kita, maka kita perlu bertobat kepada Allah, perlu kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini yang Allah janjikan, in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidun syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak mungkin makan musuh kalian mencelakakan kalian. Ini janji Allah. Namun sekali lagi banyak kaum muslimin yang tidak menyadari akan hal ini. Sekali lagi semuanya ada wewenangnya masing-masing. Kata beliau, yang berhak mengingkari dengan tangan pemimpin kaum muslimin au man wukilil amr, atau yang diberi wewenang oleh pemimpin minal hayat, dari seperti di Saudi Arabia ada hayat amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ada apa istilahnya, bidang khusus yang dibawa wewenang pemerintah untuk nahi mungkar dengan tangan. Contoh, ada sholat berjamaah dikumandangkan atau adzan dikumandangkan, qomat dikumandangkan, toko harus tutup semuanya, nggak boleh ada yang buka. Kalau ada yang buka ditegur langsung. Bahkan lebih dari itu, mereka punya densus yang memburu para tukang-tukang sihir yang seperti pernah kita sampaikan. Itu di Saudi Arabia ada khusus mereka amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan. Mereka seperti aparat keamanan, langsung bisa bertindak, bahkan sampai seperti aparat keamanan di negeri kita ini. Ini sekali lagi dibolehkan kalau mereka diberi wewenang. Nah, adapun yang swasta maka tidak boleh. Wal qismu tsani al-alim alladzi la sultalahu. Yang kedua, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh al-ulama, orang yang alim atau dai yang mereka nggak punya kekuatan, nggak punya wewenang. Fayungkir bil bayan wan nasihat, dia menasihati, dia mengingkari dengan apa? Nasihat bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa iblaghi dawis sulta bit tariqatil hakimah, dan menyampaikan kemungkaran itu kepada yang berwenang. Misalnya ada tempat maksiat, antum nasihati pemimpin. Kalau pemimpin itu nggak menjalankan tugasnya, wewenangnya, maka dosanya bagi dia. Kita tugasnya apa? Wa ma'alaina illa al-balagh. Kemudian yang ketiga, wal qismus tsalits man la ilma inda wala sulta, orang yang nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan, fa inau yungkir bi qalbihi, dia mengingkari dengan apa? Hatinya. Fa yubghiduhu, membenci kemungkaran tersebut, wa yubghidu ahlau, membenci pelakunya, wa ya'tazilum, dan menjauhi orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.